kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Kau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu.
ya Tuhan. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Sama-sama nyanyikan, haleluya. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu Tuhan, saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sembah Dia, ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Bersyukur buat nafas ini hanya kemurahan Tuhan, hanya anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup ini Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau Yesus. Sebab Kau saja yang layak, sebab Kau saja yang layak ditinggikan. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, Kau saja yang mulia. Terima kasih Aba Bapa, betapa besar kasih setia-Mu, korban-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Pagi ini kami bersyukur kepada-Mu, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kesempatan ini kami diberi napas kehidupan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Memberi kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara
pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar. Sebab kau besar, tinggikan itu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, ada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Katakan sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan uluran tangan-Mu. Jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Hanya di dalam Yesus. Kemanakah kamu mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari sembah Dia. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, sembah dan puji, sembah dan puji, beri tangan. Sembah dan puji, beri tangan. Sembah dan puji, beri tangan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, beri tangan. Sembah dan puji, beri tangan. Sembah dan puji, beri tangan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Ya Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Iralamaya sakaya nama. Haleluya, 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 kudus, kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, sakaya nama. Oh kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami puji sembah Engkau. Haleluya, 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 sekali kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji sembah bagi Yesus yang layak terima hormat. Puji sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari puji sembah Dia, bersyukur. Puji sembah bagi Yesus yang layak terima hormat. Haleluya, haleluya. Oh namanya yang layak ditinggikan. Kira pasang kaya nama-namanya. Oh Tuhan, oh Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari agungkan Dia, tinggikan Dia. Yesus Tuhan, kami puja Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari angkat hati kita. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari puji sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Ora pasangaya namanya sikara paya takaya namanya. Tuhan, penuhi kami dengan hati
hadirat-Mu Yesus. Angkatlah tangan kami Tuhan, penuhkan hidupku Tuhan dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus-Mu. Berkaryalah dalam hidupku, jadikan baru seperti kehendak-Mu, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Penuhkan hidupku Tuhan, amin, dengan Roh Kudus. Berkaryalah dalam hidupku, jadikanku baru seperti kehendak-Mu, amin, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Oh Tuhan, sucikan hidup kami Yesus. Oh Tuhan, sucikan hidupku dengan darah-Mu, hapus dosaku dengan darah-Mu, hapus dosaku, ubah tabiatku dengan pengajaran-Mu, jadi ciptaan baru yang indah. Oh Tuhan, sucikan hidupku dengan darah-Mu, hapus dosaku, ubah tabiatku dengan pengajaran-Mu, jadi ciptaan baru yang indah. Penuhkan hidupku Tuhan, dengan Roh Kudus. Berkaryalah dalam hidupku, jadikanku baru seperti kehendak-Mu, agar ku layak Tuhan, agar ku layak jadi mempelai. Oh yuk minta sama-sama, katakan, penuhkan hidupku Tuhan dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus-Mu. Berkaryalah dalam hidupku, haleluya, jadikanku baru, agar ku layak Tuhan, agar ku layak jadi mempelai-Mu, agar ku layak jadi mempelai, agar kami layak, kuduskan kami, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Haleluya, haleluya, kami puji sembah Engkau Raja, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Ramaya Sangkaya Namaya Sikarapai, Irabaya Takaya Namalabaya Namaya Sikara Lamaya Namaya Irapasakara Takaya Namalabaya Namaya. Mujizat sembah, kami bersyukur buat mujizat Tuhan, buat kesehatan, buat keberkatan, kami bersyukur kepadamu. Rumah-rumah kami penuh dengan pujian, setiap rumah kami penuh dengan penyembahan. Hati kami bersyukur Tuhan, jiwa kami bersorak-sorai, haleluya. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur buat kesehatan, buat keberkatan kami bersyukur. Nyanyi dan bersorak sama-sama, katakan ayo bersuka cita dengan kemenangan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu Yesus. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan, keberkatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, kami rindukan firman-Mu memberkati kami. Di dalam nama Yesus, urapilah kami dengan minyak kudus Tuhan. Berkatilah kami. Dalam nama Kristus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Pasukan Kristus yang diberkati dalam Efesus pasal yang kita buka Alkitab. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 9. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pembacaan kita, buka Alkitab kita dalam Kolose pasal yang terakhir.
Kolose pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat pertama sampai ayat 6. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji Tuhan. Apa yang sudah kita baca ini hampir sejajar, ya. Kalau kita periksa sebenarnya ayat di atas mereka itu, ayat di atas itu adalah bicara tentang bagaimana hubungan suami dan istri dan anak dan hamba. Jadi Rasul Paulus menasihatkan lengkap kepada jemaat di Efesus dan Kolose ini hampir sama pesannya, yaitu bicara bagaimana hubungan istri dengan suami, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, bagaimana bapak-bapak tidak kasar kepada anak-anaknya, tetap lakukan pendidikan disiplin tapi dengan terhormat, dengan kasih sayang. Ya. Itulah dia. Kalau kita mau berhasil sukses, pernikahan harus pulih dulu. Kalau mau gereja kita diberkati Tuhan, pernikahan anak-anak Tuhan di gereja harus pulih dulu. Suami pulih jadi suami. Maksudnya apa? Suami imam, suami kepala, suami yang pimpin. Ya, tapi bukan lagi pemimpin otoriter, tapi pemimpin sebagai bapak yang penuh kasih, lemah lembut, sebagai imam. Dia yang pimpin ibadah, dia yang menentukan. Ya, sebagai nabi menyampaikan, mengayomi firman Tuhan buat keluarganya. Sebagai istri, istri adalah penolong. Bagaimana mampu mengelola, bagaimana dapat mengatasi, bukan perongrong. Ya. Bagaimana seorang istri, ya, tidak mungkin tugas suami dan tugas istri itu tugas yang berat kalau dilakukan dengan kasih. Setiap tugas tanggung jawab kita, mari kita kerjakan sama seperti untuk Tuhan. Saya akan beri ayat 1 yang belum dibaca tadi, pada ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah yang disampaikan Tuhan melalui Paulus kepada pernikahan suami istri, bagi juga tuan-tuan, bagi juga hamba-hamba. Mungkin bagi Anda para pekerja, karyawan, atau Anda pimpinan atau bos. Ayat 24 mengatakan, Kolose pasal 3 ayat 24 mengatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ya. Barang siapa, ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Kita diminta untuk beri yang terbaik dari apa yang bisa kita kerjakan. Kalau di pernikahan kita bisa baik, pasti di luar juga baik. Kalau di rumah sudah biasa disiplin, pasti di luar juga bisa disiplin. Paulus mengatakan, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ketika kita kerja yang terbaik seperti memberikan hormat kepada Tuhan. Kalau kita beraktivitas yang terbaik seperti seolah-olah kita ini sedang mempersembahkannya untuk Tuhan kita. Pasti yang terbaik. Sehingga kita tidak mungkin salah-salah kerja, tidak mungkin sembarangan, tidak mungkin sembrono. Ayo belajar disiplin, ayo belajar tertib, ayo belajar menata hati, menata hidup, menata perkataan, menata rumah tangga, mengatur rumah tangga, mengatur barang-barang, ya, mengatur keuangan, mengatur kesehatan. Ayat mengatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Kalau kita sadar setiap apa yang kita kerjakan seperti kita kerjakan untuk Tuhan, pasti kita kerjakan yang terbaik. Nah, kalau kita tidak
menganggapnya seperti untuk Tuhan, makanya sembarangan, asal-asal, tidak disiplin, jorok, sembrono. Akhirnya ada kerusakan, ada kesalahan, itu tanggung sendiri kata Alkitab. Ya. Ayat mengatakan tadi, hai Tuhan, berlakulah adil jujur terhadap hambamu, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Semuanya, entah kita sebagai karyawan atau sebagai pekerja, atau kita sebagai pimpinan, semua kita punya Tuhan di sorga. Ada tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Jadi di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bersikap hidup di luar? Karena itu Paulus komitmen, tekankan, ayo konsen dulu yang di dalam, pernikahan yang di dalam. Nah, kalau dibaca ayat yang ketiga, ayat Kolose pasal 4 ayat 3 mengatakan demikian. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Berapa banyak orang disuruh minta doa, ayo doakan supaya firman Tuhan dibukakan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, semua singkapkan terselubung. Ketika firmannya keras, tajam, terpercaya, tersinggung, pindah gereja. Itu aneh begitu ya. Mari kita bertobat saja, kita dipulihkan saja. Ya karena ada fakta seperti itu. Ketika dia pindah gereja, gereja orang jadi rusak. Di mana kita rusak, diperbaiki di situ, bertobat saja di situ. Puji Tuhan. Kita disuruh berdoa, doakan para pemimpin, doakan para hamba-hamba Tuhan supaya berita Injil terus diberitakan. Ya. Ayat yang keempat, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ayat yang kelima, kalau kita berdoa untuk pemberitaan Injil, maka kita juga bisa punya sikap yang baik dalam pemberitaan Injil. Bagaimana sikap yang baik memberitakan Injil? Ayat 5 menuliskan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang di luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, Jangan kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek. Ya. Jangan hanya shalom baik di gereja, tapi shalom di rumah tidak ada. Shalom di tempat pekerjaan tidak ada. Justru kita mainkan di pekerjaan kita, di rumah kita, bukan di gereja. Ya. Ayat mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jangan hambar, berarti kata-kata kita tuh menyegarkan, menyehatkan, memberkati. Ingat, tugas kita adalah menjadi terang dan garam. Ingat, tugas kita menjadi terang dan garam. Ketika kalau kita ada di muka bumi ini, ada misi kita, ada tugas kita menjadi terang, menjadi berkat. Orang lain kata-kata kotor, kata-kata jorok, kita kata-kata memberkati. Orang lain prinsip duniawi, kita prinsip sorgawi. Kita memberkati. Amin. Saya bacakan terjemahan lain mengatakan demikian. Ya. Ayat 4, berdoalah supaya aku dapat membuat kebenaran itu jelas bagi orang. Itulah yang harus kulakukan. Bijaksanalah dalam tindakanmu terhadap orang yang tidak percaya. Ayo, orang kan gak ngerti firman, orang gak ngerti kasih. Jadi kita jangan kecewa, jangan marah, jangan tersinggung kalau orang dunia sembarangan bicaranya, gak sopan atau tidak beretika. Mereka tidak ngerti firman. Nah, tapi mereka tidak akan percaya Yesus kalau kita juga gak sopan, jorok, kasar. Ya. Bijaksanalah dalam tindakanmu terhadap orang yang tidak percaya, gunakan waktumu sebaik-baiknya. Apakah di sini ada yang lebih waktunya 25 jam atau 26 jam? Saya sibuk, saya tidak punya waktu. Ya. Semua kita 24 jam diberikan waktu untuk Tuhan. Tergantung prioritas Anda mana. Kalau Anda niat untuk Tuhan, pasti semuanya bisa. Walaupun si sibuk-sibuknya, kalau ada prioritas pasti bisa. Amin. Kalau betul, ini jadikan Tuhan nomor 1 yang utama. Dalam pekerjaan bisnis kita, sesibuk-sibuknya apapun juga pasti bisa berdoa. Utamakan Kristus kepala. Ya, bijaksanalah dalam tindakanmu terhadap orang yang tidak percaya. Gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Bila kamu berbicara, kamu harus selalu baik dan bijaksana. Dengan demikian, kamu tahu cara menjawab setiap orang. Nah, itu dia. Jadi bagaimana kita bicara dengan orang lain. Bagaimana kita bangun relasi dengan orang lain. Ya. Tahyu hubungan ketun dengan kari uluh dia percaya
keleh ketun belum pintar harati, tuntang mangguna karek ketika jiatun dengan bahalap. Keleh karek taluh ije inyewut ketun harajur, mampamangat tuntang mampahanjak uluh. Keleh ketun ketawan kilen ampi, kapatut ketun, tumbah karek auh paisek uluh dengan ketun. Jawabannya jangan kasar, nggak tahu, bukan urusanku, jangan kayak gitu. Ya, kita belajar bijaksana, menyahut, merespon, menjawab. Itu gara-gara permasalahan pernikahannya begitu, karena jawabnya tidak sopan, anak-anak juga jawabnya tidak baik, ya begitu. Jangan hormat. Kebiasaan-kebiasaan itu harus dipangkas, dibuang dari sekarang sehingga kita dapat berelasi, bangun hubungan dengan orang lain dengan baik. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita. Saya percaya kemuliaan Tuhan memberkati kita hari ini. Ada kemenangan, ada berkat yang luar biasa, ada keajaiban. Hari-hari kita warnai dengan cinta kasih. Hari-hari kita warnai dengan pertobatan, perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemari kita sembah Dia. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku Tuhan, minta urapannya yang baru. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku Tuhan, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu Tuhan, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini, buat napas kehidupan, buat kesehatan, kekuatan. Anugerah Tuhan selalu baru buat kami. Kami bersyukur oleh darah Kristus, Kau kuduskan layakan kami, perkataan perbuatan kami. Ampuni Tuhan, ampuni sikap hidup kami yang tidak sopan, ampuni sikap hidup kami, cara bicara kami. Mungkin selama ini kami anggap biasa, tapi kami belajar bertobat Tuhan, supaya kami bijaksana berbicara, berperilaku dengan orang-orang di luar sana, sehingga semakin banyak orang percaya Yesus, bertobat kepada Yesus lewat sikap hidup kami, respon kami yang baik, yang terhormat. Terpujilah nama Tuhan. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami, menghargai, menerima kami, melayani kami, maka kami bisa mengampuni, menghargai, melayani, dan menerima orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Indonesia dipenuhi kemuliaan, Indonesia sehat, Indonesia sembuh. Setiap hari ada petobat baru di Indonesia. Setiap hari ada orang percaya Yesus, dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhkan firman Tuhan. Mereka setia menantikan kedatangan Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa, menjadi mempelai Kristus. Ini doa kami Tuhan. Pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, para kabinet, elit politik, gubernur-gubernur, sampai RT RW, lurah diberkati, kepala desa diberkati. Mereka bertobat di dalam nama Yesus, memberikan kebebasan untuk beribadah, berikan rasa keadilan, berikan kesejahteraan untuk masyarakat di dalam nama Kristus.
Ada dana-dana digunakan dengan baik di dalam nama Kristus untuk kesejahteraan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, pemerintahan kami bertobat. Gereja-gereja bertobat di dalam nama Yesus. Gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran, keberanian firman Tuhan. Pasukan-pasukan jemaat Tuhan bangkit melayani Tuhan. Para pelaksana firman Tuhan begitu banyak dan tergenapi. Semakin banyak orang-orang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, berkati hamba-hamba Tuhan. Apa yang menjadi keperluan mereka, para pendeta dicukupkan di pelosok-pelosok di desa maupun di perkotaan, diberkati mereka. Berkati jemaatmu menjadi pasukan-pasukan pelaksana firman. Bukan hanya biasa, tapi mereka ambil bagian, ambil tanggung jawab pelayanan, mengasihi Tuhan, cintai Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kesehatan, keberkatanmu, yang sakit disembuhkan. Oleh bilur Yesus yang sakit sembuh. Sakit mah, sakit lambung di dalam nama Yesus sembuh dalam nama Kristus. Sakit kepala sembuh dalam nama Kristus. Berkati Tuhan kesehatan, keberkatan buat jemaat-jemaat Tuhan. Sakit jiwa terganggu sembuh dalam nama Kristus. Ini doa kami Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Ini doa kami rindu jemaat Tuhan, berkat finansial, berkat keuangan di dalam nama Kristus. Berkat keberhasilan keuangan, berkat keberkatan, pekerjaan yang diberkati, kesuksesan, kesejahteraan, memberkati pekerjaan pelayanan kami. Urusan tanggung jawab kami dan orang lain juga diberkati Tuhan. Berikan hikmat bagaimana caranya kami berbicara, sepantasnya kami bersikap. Roh Kudus tolong kami. Tuhan, tudung perlindungan-Mu memagari kami, keluarga besar kami, saudara-saudara kami, sidang jemaat dengan kuasa darah Kristus. Saudara-saudara kami ditutup bungkus kuasa darah Kristus. Mohon urapan kuasa Tuhan segala bentuk mara bahaya, kecelakaan, maut, musibah, kesombronan dari pihak manapun, kerugian, kesialan, ketabrakan, kecelakaan, kesialan, kematian kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus lindungi keluarga besar kami. Darah Yesus proteksi, tutup bungkus kami dan kuasa harta benda kami. Rute perjalanan kami dalam berkat Tuhan. Kecelakaan, maut, musibah, kesialan, mara petaka ditolak demi nama Yesus yang berkuasa. Kami dalam tudung perlindungan, malaikat Tuhan memagari kami. Terima kasih darah Kristus, terima kasih Roh Kudus. Aktivitas kami diberkati hari ini, semua sehat diberkati Tuhan. Bapak Gembala, Ibu Gembala kami diberkati Tuhan, sehat kuat dalam anugerah Tuhan. Pembangunan gereja Kristus Pandohop di Kilometer 14, sudah banyak jemaat yang berkorban, berjuang, berkat melimpah buat kami semua. Tidak pernah kekurangan cara Tuhan menolong kami. Saat kami memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan memperhatikan rumah tangga kami. Saat kami belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan memperhatikan pekerjaan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau aktivitas hari ini dengan penuh kemenangan. Di dalam nama Yesus, yang ada masalah tantangan semua ditolong Tuhan. Suami-suami bertobat, suami-suami lepas dari kenajisan kejahatan, lepas dari perselingkuhan. Demi nama Yesus, istri-istri bertobat, lepas dari hal-hal yang buruk demi nama Kristus. Anak-anak lepas dari yang jahat, anak-anak lepas dari ikatan-ikatan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk demi nama Yesus yang berkuasa. Anak-anak kami bertumbuh dengan normal, kesehatan mereka diberkati, pendidikan mereka diberkati, rohani mereka diberkati, para lansia diberkati Tuhan. Kami semua bergerak bersinergi, mempermuliakan nama Tuhan. Seperti Petrus diberikan kepercayaan sekali lagi untuk masuk dalam pelayanan pengembalaan. Kami mau masuk jadi domba-domba yang digembalakan. Kami mau bawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Kami mau kumpul-kumpul sama-sama domba, tergembala dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami lewati hari ini bersama Kristus kepala, anak domba Allah mempelai sorga. Mengasihi kami dengan berkat keselamatan, kesehatan, keberhasilan, menyertai memberkati kami. Sampai sekarang Tuhan menolong kami. Kami alaskan dan bersyukur. Kami bersyukur berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Yang sudah live chat, puji Tuhan memberkati semuanya. Live chat yang sudah live chat hari ini diberkati Tuhan, sehat sejahtera. Ya, ada berkat khusus buat kita. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Terus beraktivitas, muliakan Tuhan. Haleluya.